Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat kondisi di mana ada pegawai yang tidak muncul saat perekaman THR. Hal itu dapat terjadi dalam dua kondisi ya. Yang pertama, jika terdapat pegawai baru atau pindahan di mana gaji Maretnya pegawai tersebut adalah gaji susulan yang dibuat oleh Satker lama. Dan ketika pindah ke Satker baru, di Satker baru itu tidak ada atau tidak pernah membuat gaji susulan. Gaji susulan baik yang dari pegawai yang lain maksudnya. Kemudian yang kedua, terdapat pegawai baru atau pindahan di mana gaji Maretnya adalah gaji induk yang dibuat di Satker lama, dan di Satker yang baru tidak pernah ada gaji induk, tidak membuat gaji induk. Kalau yang kondisi kedua ini kan jarang ya, pasti semua Satker ada gaji induk di bulan Maret. Nah, makanya saya cuma akan mencontohkan yang kondisi yang pertama. Oke, solusinya adalah jadi kita harus membuat gaji susulan dummy untuk memancing data, untuk memancing agar pegawai yang mempunyai gaji susulan di Satker lama itu dapat ikut ketika pembuatan THR itu. Sebenarnya kalau misal ada pegawai yang benar-benar akan dibuat gaji susulan, ya kita pakai yang data asli ya. Ini kondisinya jika tidak ada pegawai yang akan dibuat gaji susulan. Jadi kita membuat pegawai dummy. Kita harus merekam pegawai dummy dulu. Misalkannya NIP-nya 111, kemudian kita berikan nomor urut dan status kawin awal tahun. Kemudian kita proses gaji susulan Maret atas pegawai dummy tersebut sampai dengan logmaster ya. Kemudian baru proses THR. Nah, yang menjadi catatan ketika setelah THR berhasil dibuat, jangan lupa untuk menghapus gaji dummy dan pegawai dummy tersebut. Oke, kita langsung praktek saja di aplikasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya ya, ada 4 orang di sini. Di sini yang atas nama John Budi ini adalah pegawai Satker ini ya, yang udah lama, di mana gaji Maretnya adalah gaji induk yang reguler dibuat setiap bulan. Untuk yang Tony ini adalah pegawai pindahan ceritanya. Jadi dia adalah pindahan dari Satker lama masuk ke Satker ini, dia gaji susulan, gaji Maretnya adalah gaji susulan dan dibikin di Satker lama. Oke, coba kita langsung praktek. Sebelum praktek, pastikan semua gajinya sudah di-load dan menggunakan versi yang terbaru. Pembuatannya ada di gaji, proses perhitungan gaji, kemudian klik baru, bulan proses, uraian, jenisnya nomor 9. Nah, di sini kebetulan gaji susulan dari pegawai pindahan tadi muncul ya di data master gaji ya. Namun ada kemungkinan tidak muncul, anggaplah tidak muncul gitu ya, karena kemarin ada Satker yang mempunyai permasalahan seperti itu. Cuma saya nggak punya datanya sehingga nggak bisa mempraktekkan realnya permasalahannya, sehingga saya di sini cuma menggunakan data apa adanya. Anggaplah gaji susulannya tidak muncul ya. Kalau misal tidak muncul, langkahnya adalah mau nggak mau kita harus membuat gaji susulan. Yang kita buat gaji susulan beneran atau dummy. Kalau misalkan ada pegawai yang benar-benar bisa dibuat gaji susulannya bulan Maret ya kita menggunakan data pegawai yang asli. Kalau misalkan tidak ada ya mau nggak mau kita harus merekam pegawai dummy. Nah di sini contohnya kita menggunakan pegawai dummy ya. Jadi kita rekam aja di sini pegawai dummy. Di sini contohnya sudah saya rekam ya. Rekam aja misal NIP-nya sembarang aja, NIP-nya NIP 11 gitu ya, nama segala macam sampai data rekening segala macam sudah semua. Kemudian simpan. Nah, di perubahannya juga harus kita rekam. Di sini saya menggunakan SK CPNS dan SK SPMT CPNS. Setelah direkam pegawai sama perubahannya, jangan lupa kita memberikan nomor urut pegawai. Di pegawai nomor urut. Nah, di sini sudah saya urutkan ya. Kalau belum tinggal di klik cek aja, kemudian urutkan, kemudian klik simpan. Selain itu, kita juga harus mengupdate status kawin awal tahun. Nah, tinggal klik update saja, terus kemudian simpan. Di sini sudah saya update ya. Kemudian, sebelum merekam gaji susulan, kita harus merekam dulu data tokennya ya. Data token yang bulan Maret. Di sini sudah saya rekam juga. Tinggal diisi aja di sini. Kemudian simpan. Setelah selesai kita membuat gaji susulannya.
Oke, isi periodenya bulan 3. Kita pilih pegawainya, kemudian simpan. Nah, selesai. Kita lanjutkan sampai dengan proses loadmaster ya. Kita kirim dulu ke PPSPM. Kemudian kita load master. Nah, setelah gaji dummy susulan tersebut dibuat, baru kita membuat THR. Kita ambil masternya gaji susulan, kemudian pilih. Nah, di sini ada muncul 2 orang yang kita pilih yang pakai Tony aja. Tujuannya adalah memanggil atau memancing agar ikut di sini. Yang tadinya nggak ada, yang atas nama Tony ini. Jadi dia akan muncul di sini. Tinggal kita pilih Tony, kemudian proses, kemudian simpan. Oke, selesai. Jangan lupa menghapus data gaji susulan dummy tadi beserta pegawai dummy. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.